Baik, di sini saya Dwi Jinagraini dengan NIM akhir 1060 akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dibuatnya website Palu dan juga solusi yang ditawarkan. Yang pertama, untuk latar belakang website, website Tukang Palu dibuat sebagai platform digital yang menghubungkan masyarakat dengan tenaga ahli di bidang jasa konstruksi dan perbaikan bangunan. Website ini hadir sebagai jawaban atas permasalahan umum yang sering dihadapi masyarakat, seperti sulitnya mencari tukang profesional yang tepat waktu, sulit dihubungi, atau tidak transparan dalam hal biaya dan layanan. Di sisi lain, banyak tukang atau pekerja harian yang memiliki keahlian, namun kesulitan mendapatkan akses pasar yang luas atau sistem kerja yang tertata. Oleh karena itu, Palu tidak hanya memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memesan jasa tukang, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan profesionalisme tenaga kerja di bidang tersebut. Beberapa alasan utama dikembangkannya website ini antara lain, yang pertama untuk mempermudah akses masyarakat untuk mencari dan memesan tukang sesuai kebutuhan harian, borongan, atau spesialis teknis. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi layanan dengan sistem pemesanan online, formulir digital, dan pelacakan proyek secara real time. Kemudian untuk membantu para tukang dan tenaga kerja untuk mempromosikan keahlian mereka dan memperoleh pekerjaan secara transparan dan terjadwal. Untuk selanjutnya, tawaran solusi dari website Palu, yakni website Palu dirancang sebagai solusi inovatif untuk mengatasi berbagai kendala dalam dunia jasa konstruksi, baik dari sisi pelanggan maupun penyedia jasa. Permasalahan seperti sulitnya mendapatkan tukang profesional, tidak adanya transparansi harga, hingga ketidakjelasan proses kerja menjadi latar belakang utama lahirnya platform ini. Beberapa solusi konkret yang ditawarkan oleh website Palu antara lain yang pertama adalah sistem pemesanan online yang memudahkan pelanggan memilih tukang sesuai kebutuhan, yakni ada tukang borongan, harian, atau fitmaster dari mana saja dan kapan saja. Kemudian dashboard real time untuk membantu memantau status pekerja serta riwayat pesanan secara transparan. Selanjutnya ada formulir pendaftaran mitra tukang yang membuka peluang kerja bagi tenaga ahli konstruksi untuk bergabung dan memperoleh penghasilan. Nah, melalui solusi-solusi tersebut, Palu bukan hanya mempercepat proses pencarian jasa tukang yang tepat, tetapi juga menciptakan ekosistem kerja yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan di bidang jasa konstruksi dan perbaikan bangunan. Sekian penjelasan singkat terkait dengan latar belakang dan juga solusi yang ditawarkan atas dibuatnya website Tukang Palu. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ede Kade Udesnya Pemenuh dengan NIM 231505104. Di sini saya akan menjelaskan alur dari website Palu. Pada website ini, nah pertama-tama tampilan utamanya dia akan seperti ini. Nah, dimana jika tampilannya belum login, dia akan tampilan seperti ini dan misal kita akan login ini. Nah, setelah login, nah misal kita belum punya akun, jadi sini bisa daftar terlebih dahulu. Nah, tampilan daftarnya seperti ini dan bisa pilih ingin daftar sebagai customer atau sebagai tukang. Nah, di sini saya contohkan sebagai customer. Nah, contohnya saya sudah punya akun dan sudah mendaftar. Ini saya akan masuk sebagai contohnya Adit. Nah, password. Dan sini bisa dilihat juga passwordnya jika salah, tambahkan lagi, saya itu login. Nah, ini adalah tampilan setelah login dari website Palu. Di sini ada tangannya juga. Nah, di sini customer bisa menggunakan beberapa fitur yang ada seperti order tukang borongan, ada tukang harian dan fix master, dan ada juga ciptakan pekerjaan. Jadi yang pertama saya akan contohkan jika ingin memesan fix master. Nah, di sini misal nih, pertama ada fix master. Ini ada penjelasannya. Jadi saya akan mencontoh memesan tukang fix master. Jadi di sini saya akan memilih untuk perbaikan apanya di fix master. Nah, jadi misal saya ingin memesan si dudung dengan kelistrikan karena saya ada masalah dengan listrik. Jadi sini deskripsinya kalau listrik saya mati. Nah, estimasi harganya dari dudung juga terlihat di sini dan kita bisa ingin men-setting kapan kita ingin memesan si dudung. Misal saya ingin ini ya besok, yaitu ini ya jalan Selamat, Jalan Bisma, Jalan Ayani misal.
Ini jenis layanannya sudah otomatis ke Pixmaster dan kita kirim. Nah, sini langsung ada riwayatnya si Dudung dan menunggu konfirmasi statusnya. Nah, selanjutnya misal customer ingin berminat atau ingin mendaftar sebagai mitra di Palu atau ingin jadi tukang di sini. Sini bisa langsung saja menekan ciptakan pekerjaan, di sini ada penjelasannya dan langsung saja bisa mendaftar juga di sini dan langsung pilih tukang sebagai role sebagai tukang. Ini tinggal daftar sebagai tukangnya, seperti itu. Nah, di sini juga bisa melihat riwayat pesanan yang seperti tadi. Setelah itu saya akan contohkan eh, sebagai kalau kita masuk sebagai tukangnya. Kita mungkin akan masuk sebagai tukang. Sini si Dudung yang diorder oleh Adi tadi sebagai customer. Ini saya akan masuk sebagai tukangnya itu si Dudung. Nah, seperti ini tampilan dari tukangnya. Jadi di tukang itu dia bisa melihat orderan masuk atau riwayatnya atau historinya begitu. Seperti ini. Jadi tukangnya juga bisa melihat kapan mereka diminta eh, pekerjaannya dan si tukangnya juga bisa menerima atau menolak pesanan tersebut atau pekerjaan tersebut. Jadi sini misal si Dudung menolak pekerjaan yang pertama dari Adit dan menyimpan pending satu orderan. Nah, di sini juga tukang bisa em, mengedit profilnya seperti itu. Misal ini tampilan awalnya di sini dari si Dudung, nah itu edit profile. Nah, itu misal dia pindah alamat gitu ke Bisma. Nah, Bisma, alamatnya di Bisma, nah itu simpan perubahan. Nah, maka nanti di sini juga akan berubah. Kayak bagian saya, kaliannya, harga dasar, dan sekian. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan pada bagian login adminnya. Ini kita logout dulu. Nah, baik, selanjutnya di sini misal kita mencontohkan sebagai admin yang ingin login dan mengecek website. Nah, di sini saya akan login sebagai admin. Nah, sini password 123 dan login. Nah, maka ini adalah tampilan admin atau dashboard admin. Jadi di sini juga kelihatan ada berapa akun customer dan berapa akun tukang yang ada dan total orderan yang ada. Nah, sini sebagai contoh sini ada tukangnya. Sini tampilan tukang-tukangnya. Dan sini misal kenapa ada action blokir? Nah, di sini jadi misal si Budi dia melakukan scam atau apa pada customer. Nah, jadi ada laporan masuk. Nah, jadi di admin kita bisa memblokir akun dari si Budi tersebut. Nah, begitu juga di customer juga sama. Misal ada si Sari atau Reza Akbar ini sudah akunnya sudah lama tidak aktif atau uh, melakukan scam atau gimana, nanti bisa diblokir juga oleh admin. Dan order juga memperlihatkan detail order dari transaksi yang ada di admin Palu, di website Palu ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode-kode penting yang ada pada website Palu kami. Oke, dimulai dari fondasi data atau model. Nah, di model ini ada objek yang pertama ada admin. Nah, admin ini adalah model yang berbeda dengan customer dan juga tukang yang dimana admin mengimplementasikan authenticatable yang menunjukkan bahwa login admin menggunakan sistem autentikasi Laravel standar yang membutuhkan password eh, yang sudah di-hash. Nah, kemudian ada customer. Customer mewakili data pelanggan yang dimana di customer ini tidak menggunakan authenticatable yang artinya proses loginnya ditangani secara manual. Nah, kemudian ada tukang. Tukang ini mirip seperti customer yang dimana eh, kolom-kolom yang di kolom-kolom yang ditampilkan itu ada nama, email, nomor telepon, alamat, password, keahlian, dan juga harga. Nah, selanjutnya ada model order.
Nah, order ini adalah representasi tabel pesanan utama yang mendefinisikan kolom pesanan dan yang terpenting relasi ke customer, tukang, dan juga ke detail order. Nah, satu pesanan dimiliki satu pelanggan yang ditugaskan ke satu tukang dan bisa punya banyak detail layanan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan controller. Nah, di controller ini yang pertama itu ada admin. Nah, yang pertama itu dimulai dari login controller. Jadi di login controller ini adalah gerbang login yang dimana eh, ada metode login untuk mencari pengguna di tabel customer lalu di tabel customer lalu tukang. Kemudian eh, ada register controller yang dimana mengelola pendaftaran pengguna baru. Ia memvalidasi input dan menyimpan data ke tabel customer atau tukang. Password yang didaftarkan juga juga disimpan dalam plain text. Nah, kemudian selanjutnya ada customer dashboard controller. Nah, di sini eh, mengambil semua pesanan terkait pelanggan yang sedang login dan data tukang lalu mengirimkannya ke tampilan dashboard pelanggan. Nah, selanjutnya ada tukang dashboard controller yang dimana ini adalah controller untuk eh, untuk dashboard tukang yang mengambil permintaan pekerjaan masuk, eh, kemudian ada tukang yang sedang login, dan juga ada metode menerima orderan atau menolak orderan untuk aksi terhadap pesan. Nah, kemudian ada order controller yang dimana di sini manajemen pesanan. Ini adalah controller sentral untuk semua operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan juga delete. Nah, pada pesanan. Ia juga memiliki metode seperti borongan, harian, fixmaster, dan aksi menerima dan juga ditolak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada customer controller. Nah, di sini customer controller dan juga tukang controller itu di dalamnya hampir sama, yang dimana mengelola operasi dasar seperti tambah, lihat, edit, hapus untuk data pelanggan dan juga tukang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan routingnya. Nah, di code root ini ada pada file bernama web.php yang dimana file ini adalah peta jalan aplikasi, bisa dibilang peta jalan aplikasi Palu yang dimana mendefinisikan semua URL atau rute dan menghubungkannya ke controller dan juga metode yang tepat untuk menangani permintaan tersebut. Nah, kemudian untuk route-nya ada seperti ini. Ini khusus untuk admin, saya bedakan. Kemudian ada eh, untuk yang beranda, ada ciptakan pekerjaan, ada perbaiki bangunan, ada pemesanan borongan, kemudian ada admin, dan juga ada register, login, dashboard, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ada dashboard. Nah, di dashboard ini ada sebanyak 7 dashboard. Yang dimana yang pertama itu ada dashboard admin, yang dimana di sini seperti biasa cuma menampilkan dashboard admin yang menampilkan ringkasan data, daftar tukang, dan juga pelanggan dalam tabel. Kemudian ada customer yang dimana menampilkan dashboard pelanggan, menampilkan sapaan dan layanan yang tersedia pada website kami. Eh, kemudian ada dashboard tukang yang dimana dashboard utama tukang menampilkan sapaan dengan nama tukang yang login, tabel permintaan pekerjaan masuk, dan riwayat pekerjaan. Kemudian ada profil yang dimana profil ini eh, untuk halaman profil pribadi tukang yang menampilkan detail seperti nama, email, keahlian, dan juga harga jasa. Kemudian ada riwayat ini, jadi di dashboard riwayat itu menampilkan untuk riwayat pemesanan, menampilkan detail untuk setiap order dalam tabel, dan sebagainya. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan dari model, controller, routing, dan juga dashboard dalam aplikasi dalam website Palu kami. Saya ucapkan terima kasih.